البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke 67 dari surat Al-Anfal, juz yang ke-10. Surat Al-Anfal ayat yang ke-67, juz yang ke-10. Perhatikan barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, disimak kitabnya ya. Maka an-nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Artinya, tidak sepantasnya bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum melumpuhkan musuh-musuh di muka bumi ini. Yuskhina itu melumpuhkan. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Apakah kalian menginginkan harta dunia sedangkan Allah Ta'ala menginginkan akhirat? Wallahu azizun hakim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa serta bijaksana. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah. Berkata ahli tafsir asbahumullah, la yanbaghi linabiyyin. Jadi kalau ada lafaz makana itu seringnya diartikan tidak selayaknya. Makana lin-nabi itu seringnya tidak sepantasnya. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin itu juga sama. Artinya la yanbaghi. La yanbaghi lin-nabiyyin an yakuna lahu asra. Tidak selayaknya bagi seorang nabi memiliki tawanan. Asra itu tawanan. Min a'da'ihi, dari musuh-musuhnya. Hatta yubaligha fil qatl, sampai benar-benar bersungguh-sungguh dalam peperangan. Disebutkan makna yang lainnya, sampai melumpuhkan musuh-musuh. Li'idkhalir ru'bi fi qulubihim, dikarenakan dengan lumpuhnya musuh, bersungguh-sungguh memerangi musuh, memasukkan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Wa yutadu da'aimuddin, dan menguatkan pondasi-pondasi agama. Karena musuh-musuh takut, akhirnya apa? Pondasi-pondasi agama pun kuat. Karena peperangan tujuan utamanya adalah apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Dan orang yang berperang imma mencari an-nasr, itu pertolongan, imma asy-syahadah, mati syahid. Jangan pernah berperang hanya ingin mendapatkan ghanimah, hanya ingin mencari ghanimah, harta rampasan perang. Itu niatnya tercoreng di situ. Mafhum? Niat pertama tujuannya itu meninggikan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa? Iman nasru wa imma asy-syahadah. Imma pertolongan yang akan dia saksikan dan dia dapatkan, atau mati syahid. Atau mati syahid. Naam. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, turiduna ya ma'syarul muslimin bi akhdhikum al-fida min asra badr mata'ad dunya. Artinya, wahai segenap kaum muslimin, apakah kalian menginginkan dengan kalian mengambil tebusan terhadap tawanan-tawanan? Fida itu tebusan artinya.
dengan kalian mengambil tebusan dari tawanan-tawanan perang Badr sebagai mata dunia, harta dunia? Apakah kalian lebih mengedepankan harta dunia itu maksudnya? Wallahu yuridu idhara dinihi alladhi bihi tudrikul akhirah. Sedangkan Allah Ta'ala menginginkan menampakkan agamanya yang dengannya akhirat akan didapatkan. Jadi kalau dunia dijadikan sampingan, akhirat sebagai tujuan utama, dia akan mendapatkan dunia dan akhiratnya. Mafhum? Ingat hadis yang masyhur, ma'ruf, sahih. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengatakan, Man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu tujuan utamanya, ja'alallahu ghina fi qalbih. Niscaya Allah akan jadikan rasa apa? Kaya dalam hatinya. Kalau akhirat itu adalah target utamanya. Ingat-ingat itu. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghina fi qalbih. Barang siapa yang tujuan utamanya itu adalah akhirat, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Hatinya kaya, walaupun hartanya sedikit, walaupun hartanya tidak banyak, tapi karena hatinya kaya, dia merasa cukup. Bayangkan itu. Ja'allahu ghina fi qalbih. Niscaya Allah Ta'ala akan jadikan rasa kaya dalam hatinya. Karena kekayaan yang hakiki itu bukan kekayaan harta, tapi kaya hati. Mafhum? Naam. Kemudian apa? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mudahkan urusannya, wa atathu dunya wa yaraghimah. Dunia datang dalam kondisi dunia itu yang butuh pada orang tadi. Bukan orang tadi butuh dunia, bayangkan itu. Karena apa? Dia nargetkan akhirat gitu loh. Pastikan antum dan kita semuanya hidup di dunia ini, jadikanlah dunia hanya sarana, bukan sebagai tujuan utama. Mafhum? Karena dunia ini akan sirna dan tidak kekal abadi. Sedangkan akhirat bagaimana? Tidak pernah punah, tidak pernah sirna dan kekal abadi. Itulah target utama kita. Mafhum? Jangan pernah ngejar dunia. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi. Lihat itu. Barang siapa yang keinginan kuatnya adalah dunia, niscaya Allah akan jadikan kefakiran di hadapan matanya. Kefakiran nampak di hadapan matanya, seakan-akan itu enggak cukup terus. Kerjanya sudah enggak sembarangan loh ya. Bahkan ikut apa kemarin? Ikut pasukan apa? Pasukan anti prakerja. Paham ya? Pokoknya enggak pernah libur kerja terus. Pagi banting tulang, peras keringat, sore, siang, malam, tapi enggak pernah cukup. Kenapa? Ngejar dunia. Ini boleh dibuktikan ini. Jangan pernah bilang, wah itu karena ustadz aja itu, nggak pernah ngerasakan. Semuanya merasakan, barakallahu fiik. Kalau orang ngejar dunia itu nggak akan pernah puas. Itu percayalah sudah. Tapi kalau ngejar akhirat, insya Allah biidznillah kekayaan ada di dalam apa tadi? Hatinya. Harta sedikit, tenang dia. Kenapa? Cukup. Mafhum? Nah, ingat-ingat, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu ghina fi qalbih. Barang siapa ja'alal faqra baina 'ainaihi. Barang siapa yang dunia target utamanya, niscaya Allah telah jadikan rasa fakir di hadapan matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlah. Dan Allah Ta'ala akan apa? Akan cerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Lihat. Dunia enggak akan mendatanginya kecuali yang sudah takdirkan ini loh. Antum saksikan kan, banyak orang yang merantau ingin kerja mencari apa? Harta yang banyak, tapi ternyata dapatnya cuma sedikit gitu loh. Karena itu takdirnya, ya kan? Dunia tidak datang kecuali yang ditakdirkan, dan itu aja. Padahal dia ngejarnya bukan sembarangan. Ya, dia ninggalkan kampungnya, ya kan? Kampung halaman dia tinggalkan. Rehlah pergi kemana? Cuma dunia yang dia cari, tapi nggak dapat semuanya. Yang dia dapatkan hanya apa? Ma qaddaralah, yang ditakdirkan. Coba kalau akhiratnya dia kejar. Tenang pikiran, tentram hatinya, dunia pasti dapat. Mafhum? Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana.
Nadharu fiha falamma 'alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Lihat, Al-Imam Nawawi menyebutkan di muqaddimah kitab apa itu namanya, Riyadhus Shalihin, pantun yang sangat indah tadi itu. Pantunnya kalau bisa dihafalkan itu. Pantunnya apa? Innalillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Hamba-hamba yang cerdas ini bagaimana? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia, dunia diceraikan sama mereka. Kenapa? Karena takut fitnah, bayangkan. Nadharu fiha falamma 'alimu, kemudian mereka memperhatikan di dunia, kemudian tatkala mereka mengetahui annaha laysat bihayyin watana. Perhatikan, ternyata dunia itu bukan tempat tinggal yang selama-lamanya gitu loh. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu, maka jadikanlah dunia itu bagaikan apa? Bagaikan samudra lautan. Wattakhadhu, dan jadikanlah a'mal fiha sufuna, jadikanlah amalan itu sebagai perahunya untuk menyeberangi. Mafhum? Nah, dunia itu anggap aja itu samudra. Kita ketika ingin nyebrang kan perlu perahu, perlu kapal, ya kan? Jadikanlah perahu dan kapal itu amalannya itu. Mafhum? Untuk menyeberangi dunia dengan amalan dari itu. Mafhum? Naam. Syahidnya barakallahu fiik, Allah telah peringatkan Nabi kita Muhammad SAW agar tidak tertipu dengan dunia. Qala al-mufassiruna sabahumullah wallahu azizun la yukhar hakimun fi syar'ih. Disimak itu. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang perkasa, tidak ada yang mengalahkan, tidak dikalahkan. Hakimun, bijaksana fi syar'ih, dalam syariatnya. Mafhum? Kita lihat berikutnya, kita selesaikan di bawah itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'adzim. Allah Ta'ala berfirman, kalau seandainya tidak ada catatan takdir yang mendahului dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan menimpa kalian azab yang pedih, azab yang besar. Disebabkan apa? Disebabkan karena perbuatan kalian mengambil harta rampasan perang sebelum turun syariat yang mensyariatkan tentangnya. Mafhum? Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Simak itu ya. Laula kitabun minallahi sabaqa bihil qada wal qadar. Kalaulah seandainya catatan takdir ketetapan Allah Ta'ala dari Allah Subhanahu wa taala belum mendahului mengenai apa? Bi ibahatil ghanimah, dengan diperbolehkannya ghanimah. Karena dulu ghanimah haram. Dulu enggak boleh, zaman dahulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, yang namanya harta rampasan perang dimanakan dulu? Dibagi-bagikan, dikumpulkan di lapangan, dikumpulkan tanah lapang, kemudian datang api dari langit. Api tadi kalau melihat ternyata ghanimah itu ternyata enggak lengkap, ada yang mencuri, enggak mau makan. Ternyata kisahnya panjang lebar kan. Ada suatu kaum yang ternyata menyembunyikan apa kemarin? Menyembunyikan harta rampasan perang emas sebesar sekepala lembu. Jadi itu sebesar kepala sapi. Akhirnya apinya datang nggak mau makan. Begitu ditanya ternyata ada yang mengambil harta rampasan perang tadi itu, menyembunyikan maksudnya. Akhirnya dikumpulkan, setelah sempurna datanglah api dari langit, dimakan dengan api, disambar dengan api. Ini dulu ya. Setelah datang syariat yang mulia ini, agama Islam, ternyata bentuk kekhususan yang Allah telah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah dihalalkannya ghanimah. Mafhum? Dihalalkannya ghanimah, harta rampasan perang. Kita lihat. Wa fida'al asra li hadil ummah, dan juga kalaulah seandainya catatan takdir itu belum mendahului dari Allah Subhanahu wa taala mengenai diperbolehkannya ghanimah dan juga diperbolehkannya tebusan tawanan untuk umat ini, lanalakum adzabun adzim, niscaya kalian akan mendapatkan azab yang pedih kalau seandainya belum diperbolehkan. Bisababi akhdikumul ghanimah fida, sebabnya karena kalian mengambil harta rampasan perang dan juga menebus tawanan tadi. Qabla an yanzil bi sya'nihi ma tasyri', sebelum turun syariat untuk kedua perkara tersebut, masalah tawanan dan juga ghanimah. Mafhum? Dulu berat, kalau perang menang gitu dapat harta rampasan perang enggak boleh dibagikan. Paham ya? Enggak boleh dibagikan, tapi dikumpulkan tanah lapang,
nanti datang api dari langit dimakan api tadi itu. Yang terakhir perhatikan, qala Allah Ta'ala berfirman, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim." Dan makanlah oleh kalian dari harta-harta rampasan perang tersebut yang halal dan juga yang baik. Nah, diartikan seperti itu bisa, atau barakallahu fiik itu sebagai apa? Sebagai makanan yang halal dan baik. Karena apa? Karena dihalalkan, dulu diharamkan. Datang agama Islam ini, datang syariat Nabi Muhammad SAW, termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, dihalalkan apa? Ghanimah. Ghanimah itu apa sih? Harta rampasan perang. Kalau harta yang dihasilkan dari peperangan tapi tanpa peperangan apa namanya, Yahya? Namanya fai. Fai'un itu harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Harta rampasan perang yang dihasilkan satu lawan satu apa namanya, Ibrahim? Salabun. Ada 3 ya, jangan sampai lupa. Ghanimah, harta rampasan perang, tapi perang dulu. Perang menang, hartanya diambil, namanya ghanimah. Kalau fai'un, harta rampasan perang tanpa ada peperangan. Baru di ultimatum bahwasanya kaum muslimin akan menyerbu kampung si fulan. Kampung si fulan orang kafir misalkan. Baru dapat info seperti itu, informasi, ketakutan mereka. Langsung lari tunggang langgang, ditinggalkan kampung tadi. Avanza ditinggal, Alphard ditinggal, mobil-mobil motor-motor zaman sekarang. Ini kalau zaman sekarang kan, ditinggal tanpa perang. Apa namanya tadi? Fai'un. Dihafalkan ini. Nah, ternyata yang ketiga satu lawan satu, namanya salabun. Lagi perang berkecamuk, ternyata ada musuh yang lari. Musuhnya ini karena ketakutan, harta dalam rumahnya, dia kan ingat ada 1 kilo emas, dia masukkan di kantongnya. Nah, dikejar sama kaum muslimin. Satu orang muslim dikejar. Ternyata setelah ketangkap 1 lawan 1. 1 lawan 1, nah barakallahu fiik, ternyata terbunuhlah orang kafir ini. Ternyata orang kafir ini ada senjatanya, di kantongnya ada emas 1 kilo tadi, imamnya. Itu nanti yang ngambil adalah yang bunuh, namanya salab namanya. Namanya man qatala qatilan falahu salabuh. Barang siapa yang bunuh musuh yang dia bunuh, maka salabnya untuk dia. Harta yang diambil musuh yang dari musuh ini untuk dia yang bunuh tadi itu. Misalkan musuhnya bawa AK-47 misalkan, tertembak jatuh mati dia. Nah, nanti yang berhak mendapatkan AK tadi yang bunuh tadi. Mafhum, ini namanya salab ya. Itu istilah dalam peperangan. Jangan sampai keliru. Kalau perang dulu menang baru ghanimah. Paham? Ultimatum, sudah ketakutan mereka, musuh lari semuanya, satu kampung lari semuanya, harta ditinggal, namanya apa tadi? Namanya fai'un. Kalau harta musuh yang diambil 1 lawan 1, namanya salabun. Lanjutkan dikit lagi. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qala al-mufassiruna sabahumullah faqulu minal ghanaim wa fida'al asra fahuwa halalun thayyib. Allah Ta'ala mengatakan, tafsirannya ini, al-mufassirun mengatakan, maka makanlah kalian dari harta-harta rampasan perang tersebut dan tebusan tawanan. Fahuwa halalun thayyib, maka itu adalah halal dan bagus, karena enggak haram lagi. Wa hafidhu ala ahkami dinillah wa tashri'atihi, dan jagalah hukum-hukum agama Allah dan syariat-syariatnya. Innallaha ghafurul ibadah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang mengampuni hamba-hambanya, rahimun bihim, zat yang senantiasa menyayangi hamba-hambanya. Jadi seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia terjatuh dalam kemaksiatan, kapan terjatuh dalam kemungkaran, kapan terjatuh dalam dosa, segera apa? Istighfar. Segera istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda. Ingat-ingat kalamnya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di kitab apa? Di awal-awal kitab Al-Qawaidul Arba' ada 3 tanda-tanda kebahagiaan seorang. Apa itu? Idza u'tiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara, fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Apabila dikasih bersyukur, apabila diuji sabar, apabila berbuat dosa
segera istighfar. Apa kata beliau rahimahullah? Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 perkara tersebut tanda-tanda kebahagiaan. Ketika dapat rezeki bersyukur, ketika diuji sabar, ketika berbuat dosa segera istighfar. Mafhum? Jangan pernah putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah Taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Taala. Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa. Kalau orang itu benar-benar tulus, tobatnya tulus, ikhlas, istighfarnya itu benar-benar, walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Gunung, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau jujur dalam tobatnya. Mafhum? Nasallahu azza wa jalla bimanihi karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.